Besok mati guys, tobat yuk. Salah satu calon presiden kita sedang melakukan kampanye di masjid, katanya. Terus gue melihat akhirnya video tersebut. Waktu itu di daerah mana, Vi? Padang, Sumatera Barat. Terus and then, gue ingin mengetahui apa sih yang disebut dengan kampanye, apa sih yang disebut dengan kampanye di masjid. Jadi dalam peraturan undang-undang kita memang tidak dibolehkan untuk berkampanye di rumah ibadah. Tapi yang dimaksudkan dengan kampanye adalah ada atribut partai, ada atribut atau ada bahasa suara, ajakan untuk memilih pasangan nomor sekian, pasangan nomor sekian, pasangan nomor sekian. Itu yang disebut dengan kategori adalah kampanye. Dan itu tidak diberlakukan di masjid, tidak diperbolehkan di masjid. Sedangkan yang gue lihat adalah dia tidak membawa atribut, dia tidak mengajak atau menggiring orang untuk memilih dia sebagai calon presiden. Tapi memang si calon ini nih, memang namanya sedang naik dan bagus banget. Naiknya tuh bagus gitu ya. Animonya besar, masyarakat ingin mengenal lebih jauh dan kedekatan terhadap masyarakatnya bisa dilihat gitu. Tanpa ada sekat di antara diri dia dengan tubuh masyarakat, itu yang membuat masyarakat penasaran. Pasti ada beberapa pihak yang juga tidak menyukai karena ya bukan pilihannya, bukan seseorang yang didukung sama pihak tersebut. Kedua, masjid itu didirikan pada zaman dahulu kala nih, zaman Rasul nih. Tujuannya tuh banyak. Masjid itu bukan hanya sekedar tempat untuk orang beribadah. Masjid dipakai untuk berholakoh. Masjid dipakai untuk bermusyawarah. Masjid dipakai untuk tempat mengatur strategi. Masjid itu dipakai untuk kegiatan sosial. Salah satunya adalah dipakai untuk memikirkan, bermusyawarah, mendiskusikan apa yang akan terjadi pada negara. Dulu kan gak ada negara, cuman di sini konteksnya negara. Jadi sebenarnya kalau gue pribadi sih sah-sah aja. Karena bagi gue dua, seorang pemimpin itu harus dites oleh dua hal. Satu, intelektualitas, dan kedua adalah moralitas, etika di dalamnya. Untuk menguji intelektualitas seorang pemimpin, itu harus diuji di kampus. Untuk menguji moralitas atau etika di seorang pemimpin harus diuji di tempat yang memang isinya segala tentang moral, yaitu rumah ibadah. Jadi gak ada salah menurut gue, ini adalah hal yang baik untuk diuji. Harus diuji justru dari sisi moralitasnya seperti apa, dari sisi intelektualitasnya seperti apa. Jadi ketahuan gitu. Nah, sangat disayangkan rumusan undang-undang kita melarang untuk itu. Gue gak ngerti kenapa jadi seperti terlalu sensitif sama hal yang berhubungan dengan agama. Agama gak boleh dicampur dengan politik. Bagi gue wajib dicampur dengan politik. Karena tanpa agama, politik juga akan belok-belok. Banyak orang munafik memakai agama sebagai cara untuk mencapai apa yang dia mau. Dan tanpa dipungkiri, orang-orang menyatakan tidak boleh memakai agama dalam politik. Orang-orang itulah yang memakai agama dalam berpolitik. Jadi memang ini zaman fitnah. Dan tanggapan gue terhadap konten ini, terhadap materi ini adalah sebenarnya kalau gue sih senang-senang aja melihat atau menguji kemampuan dari sisi moralitas atau etika pemimpin-pemimpin kita di rumah ibadah. Karena disitulah perdebatan yang sebenarnya dihasilkan. Ya ini menarik aja karena lagi pemilu soalnya kan gitu.